Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya cintai, kita mulai kajian kita pada huruf M sampai kita mulai yang pertama ini 4 kali pertemuan huruf M. M yang pertama soal maut, soal kematian. Ini kalau lihat di Mu'jam yang menjadi indeks untuk melihat kalimat-kalimat soal mati sangat banyak sekali. Menurut sebagian penelitian, kalimat mati dan hidup ini jumlahnya dalam satu ayat terulang sampai 145 kali. Jadi sangat banyak sekali. Beberapa ayat misalnya bisa kita kutip, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Pada ayat yang lain Allah berfirman, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Mungkin ayat yang sangat kita hafal ya. Menganjurkan kepada kita sekalian supaya menjaga hidup kita sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan ayat-ayat yang lain. Terkait dengan ini juga bisa kita hubungkan misalnya dengan kalimat ajal. Ya, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita majukan. Ini juga bisa kita hubungkan dengan kalimat umur. Ya, masing-masing kita ada batas umurnya. Umurnya umat Kanjeng Nabi antara 60 sampai 70. Kanjeng Nabi sendiri umurnya kalau tidak salah 63 tahun. Tapi ada juga yang umurnya bisa sampai 100 tahun lebih. Okay? Jamaah haji yang tahun ini akan berangkat Lumajang insya Allah tanggal 10 Juni, tinggal beberapa hari. Lihat di berita mass media, ada jamaah haji Jawa Timur umurnya yang sedang berbincang dengan Bu Gubernur 117 kalau tidak salah. Saya jenengan mungkin tidak tahu ya berapa batas umurnya. Bahkan ada yang masih anak-anak ya sudah dipundhut umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Pisang Mas ini yang dulu pernah serawungan, saling kenalan, banyak juga yang sudah mendahului kita. Rumah sebelah Pak Sinten Pak Andri nggih. Ada Pak Ranu Ismail nggih. Ada Pak Narto, Pak Marto dan seterusnya gitu, yang masih diingat.
Rasulullah Muhammad SAW dalam konteks umur ini kemudian menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, ya. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang diberi umur oleh Allah relatif panjang dan dimanfaatkan untuk melakukan amal kebajikan. Wa syarrun nas, sedangkan orang yang tidak baik adalah man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya diberi relatif panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Satu lagi barangkali yang terkait dengan masalah umur ini, ada kalimat khotam, ya, khotam, bahasa Jawane katam, ya, sudah selesai, ya. Sehingga ada doa yang sering dibacakan di majelis-majelis itu, minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Biasanya dikasih doa yang sangat pendek. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Menyebut khotam tapi dalam kalimat sehari-hari disebut dengan katam. Sudah berakhir. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua pandangan secara umum, secara garis besar ada dua pandangan manusia terhadap masalah kematian ini. Saya baca buku berjudul Psikologi Kematian yang dikarang oleh Komarudin Hidayat, Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Di pengantarnya itu ada penjelasan bahwa secara umum manusia mempunyai dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama berpandangan optimis, dan pandangan yang kedua yang berpandangan pesimis. Optimis niku napa? Semangat ngoten nggih. Yakin gitu ya. Yang pesimis iku wis ndak duwe keyakinan, kaya putus asa gitu kan. Yang berpandangan pesimis menyatakan bahwa kita semua ini akan mengakhiri hidup dengan kematian. Tidak ada satupun yang tidak akan mati. Tidak ada satupun yang akan tidak mati. Semuanya pasti mati. Semuanya pasti mati. Tadi menyebut kalimat ajal atau dengan kalimat mautnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, karena semuanya pasti mati, ya, dengan pandangan yang pertama, ya meskipun kerja luar biasa hebatnya, ya pada akhirnya ya mati juga gitu ya. Sehingga pandangan ini dengan pikiran yang akhirnya itu yang tidak enak. Mumpung durung mati, nah jadi ada kalimat aji mumpung. Mumpung durung mati, ya nikmati saja sudah. Hidup ini dinikmati sepuas-puasnya, semau-maunya, sakarepnya sudah, sampai nanti mati itu datang. Dan pikirannya orang seperti ini dengan menggunakan pikiran yang sekuler, ya kalau sudah mati selesai, sudah tidak ada pertanggungjawaban lagi. Mengikuti pendapat ini enak Pak ya. Jadi urip dinikmati sakarepnya, mau berbuat apa saja tidak apa-apa, toh nanti akan mati. Mumpung belum mati, aji mumpung, ya dinikmati saja. Mau foya-foya, mau bagaimana, ya, terserah. Nah, mumpung belum mati. Nah, ini pikirannya yang tidak bagus. Yang bagus adalah orang-orang yang punya pandangan optimis,
bahwa hidup kita sekalian ini ya pasti akan mati, dan itu adalah gerbang atau awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kematian itu pasti datang, dan itu menjadi awal, menjadi pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Maka mereka kemudian menyiapkan ya datangnya kematian itu dengan secara sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan yang lebih langgeng, kehidupan besok di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, mati diambil dari kalimat dasarnya mata yamutu, berpisahnya antara roh dan jasad. Ini kalau dijelaskan di penjelasan soal alam roh di bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bukunya sangat tebal sekali. Dan sebenarnya alam roh itu rahasia bagi kita semua, seperti disebut dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi kalau membaca bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang tebal itu, ternyata kehidupan roh itu lebih dinamis ya, lebih pergerakannya lebih hebat dari kehidupan kita yang ketika masih hidup antara jasad dan roh menyatu dalam tubuh kita. Nah, secara umum kalau mau diklasifikasikan lebih lanjut, mati itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada mati dalam batas umur yang wajar, yang tadi kita sebut umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 rata-rata 60 sampai 70. Tapi sekarang ini fenomena, saya baca tulisan di Google, ada fenomena orang yang mati dadak, dan itu sebabnya penyakit-penyakit yang membuat cepat mati. Ya, kategori 4 penyakit yang membahayakan ya, bisa menimbulkan kematian mendadak. Antara lain adalah jantung koroner. Nah, ngoten niku. Moro-moro kena serangan jantung meninggal dunia. Nah, ini fenomena kehidupan di alam modern ya. Jantung koroner. Ada lagi penyakit yang membahayakan, termasuk bisa bikin kematian mendadak, adalah hipertensi. Nah, gitu. Tahu-tahu terus jatuh biasanya di kamar mandi gitu ya, terus meninggal secara mendadak. Dan beberapa penyakit lain yang membahayakan kepada kita. Yang ketiga adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematiannya dalam tanda petik ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi umur yang relatif panjang yang tadi kita sebut itu ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Diberi umur yang relatif panjang, dan umur yang relatif panjang itu digunakan untuk melakukan amal kebaikan. Pertanyaannya yang mendasar, apakah umur itu bisa diperpanjang gitu ya? Ya napa nih jawabannya? Bisa napa mboten? Secara teori awalnya itu umur tidak bisa diperpanjang, karena idza jaa ajaluhum, apabila ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka dia pasti akan berakhir dengan kematian. Saya
punya buku dulu beli pada saat menunaikan ibadah haji, judulnya Asbab Tulul Umri, sebab-sebab dipanjangkan umur. Ternyata umur itu juga bisa diperpanjang gitu ya. Umur kita ini bisa diperpanjang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya apa carane? Di antara di dalam buku itu yang menyebutkan bahwa umur bisa diperpanjang adalah memperbanyak silaturahim ya. Barang siapa kepingin diperpanjang umurnya dan diperluas rezekinya, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, ternyata dengan tali silaturahmi itu bisa memperpanjang umurnya. Nah, gitu. Maka sering-sering kita melakukan silaturahim. Dan yang kedua yang hebat untuk bisa memperpanjang umur ialah dengan cara berdoa. Berdoa supaya diperpanjang umurnya. Ya maniku dongane. Allahumma tawwil umurana gitu ya. Ya Allah panjangkan umurku. Kalau jenengan disuruh memilih panjang umur napa pendek umur. Saya hampir ya Pak, hampir tidak pernah berdoa Allahumma tawil umurona. Ya Allah panjangkan umurku. Saya khawatir diijabahi oleh Allah terus umure dawa. Koncone wis entek kabeh karek dhewean. Tola-tole kok temannya kok sudah enggak ada gitu. Ibu saya itu sekarang umurnya sekitar hampir 100-an tahun, Pak. Mungkin bisa sudah 100 lebih. Bolak-balik sing dibahas niku koncone sing meninggal. Aku kok gak mati-mati ya. Koncoku wis padha mati kabeh. Ndak punya teman, bingung akhirnya. Jadi saya hampir tidak pernah berdoa Allahumma tawil umurana. Pun diparingi umur pinten mawon oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting umurnya umur yang barokah. Nah, niku sing penting ya. Umur yang digunakan untuk melakukan amal kebaikan. Nah, kemudian hadirin sekalian, ada yang membagi secara umum dibagi menjadi dua. Mati dalam keadaan husnul khotimah sama mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sehingga ada doa yang tadi sepintas sering dibaca pada saat orang berzikir itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khotimah. Kepingin dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Saya tadi malam nyoba mencari ini Pak, mencari tulisan tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita peroleh. Cuma tekone kapan ya Allah alam, kita tidak tahu. Ada yang menyebut ada 7 sampai 8 tanda husnul khotimah. Saya mencatat 4 saja ya. Dari 7 sampai 8. Yang pertama adalah orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Nah, ini bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matikan saya pada malam Jumat atau hari Jumat. Saniki dinten napa, Pak? Dinten Selasa. Rebo, Kamis, Jumat, kantun 3 dina. Ayah saya, Pak Abu Darda, minta didoakan dan beliau sendiri juga berdoa supaya diwafatkan pada hari Jumat. Terus menerus berdoa. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Jumat pagi, ayah saya meninggal, kemudian dikafani, dimandikan, dikafani, disolati pada saat orang-orang sedang menunaikan, setelah orang-orang menunaikan ibadah Jumat di masjid. Akhirnya yang ikut mensolati banyak sekali, Masya Allah, luar biasa.
atau meninggalnya niku pas niku nggih Jumat pas di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ngoten nggih pas musim haji. Waduh, sing menyolati sak dunia gitu kan. Masya Allah luar biasa. Yang kedua hadirin sekalian, tanda dari orang yang husnul khatimah mengakhiri hidupnya dengan membaca kalimat tahlil la ilaha illallah atau mengakhiri hidupnya dengan melafadzkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itu ketika ada saudara kita atau teman kita atau siapa saja orang-orang Islam yang mau meninggal dunia dianjurkan untuk menalkin dengan kalimat tahlil. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Secara teori gampang hadirin nggih Bapak ya, Ibu-ibu ya. Melafadzkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Tapi sakaratul maut itu dahsyat. Sehingga tidak semua orang ya, tidak semua orang ketika ditalkin itu bisa melafadzkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Pak Husnul Fatoni yang dari Malang ketika ceramah di Masjid Al-Huda punya kenalan dengan seorang dokter yang menangani orang-orang yang mau meninggal dunia. Kemudian setengah dilakukan ini sebuah penelitian bagaimana reaksi orang di akhir hayatnya ketika ditalkin apakah bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Ternyata banyak yang tidak bisa melafadzkan kalimat tahlil, Pak. Na'udzubillah, nggih. Sampai Pak Husnul Fatoni menyebutkan ada yang di tahlil dengan kalimat la ilaha illallah malah ngamuk, nggih. Ngamuk, tidak purun melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akhir hidupnya bisa melafadzkan kalimat tahlil la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin dia akan masuk ke dalam surga. Itulah orang yang dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga hadirin sekalian, tanda dari husnul khatimah mengakhiri hidupnya dengan melakukan amal soleh dan mempertahankan keimanannya atau keislamannya. Tadi yang kita nukil atau yang biasa disampaikan oleh Yai Khotib di atas mimbar ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti iman dan amal solehnya dilakukan sampai akhir hayatnya. Tapi na'udzubillah ada yang meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan gitu ya. Ada orang yang meninggal di tempat-tempat pelacuran gitu ya. Ada yang meninggal dalam keadaan judi gitu. Ada meninggal dalam keadaan joget-joget tiba-tiba serangan terus mati, naudzubillah. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan husnul khatimah, amal dan keislamannya dipertahankan sampai akhir hayat. Yang keempat, tanda dari husnul khatimah ini yang memang sangat luar biasa adalah mati dalam keadaan sedang berjuang melawan musuh-musuh Islam yang dikenal sebagai syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan syahid meskipun secara fisik dia mati, bahkan disebut oleh Allah sebagai orang yang masih dalam keadaan hidup, pahalanya terus mengalir. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, ya. Jangan engkau katakan orang yang mati di medan jihad itu orang yang sudah mati, bal ahya, tetapi dia dalam keadaan masih hidup, dan besok di akhirat dia bisa membawa privas, bisa membawa kartu untuk membawa keluarganya masuk ke dalam surga.
Maka sahabat-sahabat dulu kalau diajak perang, dikomando perang oleh Rasulullah, semangatnya luar biasa, termasuk anak-anaknya disetorkan ya, anak-anak yang masih muda disetorkan untuk bisa berjihad di medan laga melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Yang terakhir, hadirin sekalian, kita semua tentu berkeinginan supaya kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khotimah dengan melafadzkan, sering-sering melafadzkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, minta supaya watawaffana ma'al abrar, diwafatkan dalam keadaan nanti bersama-sama orang-orang yang baik di akhirat. Ada doa yang ini juga mirip dengan doa yang tadi kita ucapkan, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan iman, dan matikan kami dalam keadaan bi husnil khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita garis bawahi, kehidupan kita semuanya pasti akan berakhir. Kita termasuk yang berpandangan optimis bahwa kematian itu menjadi gerbang, menjadi awal dari kehidupan yang abadi. Maka kita perlu persiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian dan menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat kelak, dengan harapan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.